Shalom, selamat pagi, jemaat terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita memulaikan ibadah minggu kita pada pagi hari ini. Sebenarnya mungkin yang ada, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan memulaikan ibadah kita. Kita akan angkat lagu pujian penyembahan kita. Sebab Yesus yang layak menerima segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan.
Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan
ini ada? Ada? Tidak ada? Jika tidak ada, saya udah kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu pujian kita selanjutnya. Tuhan memberikan kami semua kegembiraan, sebab di dalamnya ada kuasa, ada sukacita, bahkan tentu juga ada kekuatan untuk kita memuji mengenai Tuhan. Mari saya kita bangkit berdiri. Kita akan memujian kita. Tuhan memberiku kegembiraan dan sukacita bagi.
banget, cilik banget. Kita akan mempersiapkan persembahan kita yang terbaik buat kerjaan di tempat ini. Dengan menjaga persembahan kita akan lagu pujian kita hati yang gembira adalah obat. Terima kasih Yesus Tuhan.
saya minta Kak Shekian akan berdoa untuk firman Tuhan dan persembahan yang telah kita jalankan. Ada sukacita. Amin. Tuhan, hari ini luar biasa kasih Tuhan melimpahi saya dan saudara. Kita punya Allah yang punya sifat Immanuel. Ya. Apa artinya Om Ferry? Allah beserta kita, ya. Nah, hari-hari ini saudara pernah jadi mempelai? Amin. Oh, dari dulu yang jawab. Ya, karena saya dan saudara adalah mempelai Kristus. Pernah jadi mempelai? Haleluya. Tante Lilis pernah jadi mempelai kan? Apa mau jadi mempelai? Doni mau jadi mempelai? Nah, sebelum jadi mempelai, coba saudara ingat-ingat lagi. Sebelum dulu saudara ini kan rata-rata sudah berumah tangga semua kecuali anak-anak muda ini yang SMP ini ya. Sebelum menjadi mempelai biasanya ada persiapan, ya. Konseling pranikah, apalagi persiapannya mantan mempelai, konseling
pranikah. Apalagi Tante Jennifer, luluran. Ya, yang agak hitam luluran biar jadi kuning langsat. Apalagi kalau yang keren ke ahli gizi, ya Cialisko ya, ke ahli gizi diperiksa dua-duanya, ya, benar kan? Terus persiapannya banyak pokoknya. Nah, pokoknya segala sesuatu ketika saya dan saudara dulu mau jadi mempelai itu di-upgrade, ya. Rambut di smoothing, pasang bulu mata, apalagi bikin tato alis. Zaman tante ini belum ada ya tante ya. Zaman saya juga masih jalan-jalan. Nah, setelah masuk ke dalam pernikahan, tendeng, apakah suami dan istri saudara masih ganteng, masih cantik? Masih sih, kaget. Cuma bukan itu lagi yang dilihat, benar? Karena saya dan saudara bukan hanya lagi hidup dengan kegantengan atau kecantikan. Dengar baik-baik dong ya. Ini konseling pranikah. Setelah masuk rumah tangga, saya dan saudara ketika tadinya jadi mempelai semuanya di-upgrade, semuanya disiapin, luluran, nggak boleh kena sinar matahari biar putih. Setelah masuk pernikahan, saya dan saudara bukan lagi hidup dengan kegantengan atau kecantikan suami atau istri saudara, tapi dengan apa? Karakter, ya kan? Sifat. Ini saya lagi seminggu ini batuk sudah, dan puji Tuhan, yang nularinnya mah baik-baik aja, nggak tahu siapa yang nularin. Saya kena kurang apa ya? Kurang minum, oke mau minum. Nah, setelah masuk pernikahan, kita bukan hanya lagi hidup dengan keadaan fisik pasangan kita, betul? Kita hidup dengan sifatnya bagaimana, karakternya bagaimana. Nah, ketika kita jadi mempelai Kristus, saya dan saudara menjadi mempelai Kristus, kadang-kadang kebanyakan orang Kristen hanya mengenal ya kurang lebih 3 karakter Tuhan. Ya, yang pertama dia juru selamat. Yang kedua dia adalah penyembuh. Yang ketiga mungkin sumber berkat, betul? Memberi berkat. Padahal sifat atau karakter Kristus itu masih banyak. Selain yang 3 tadi, saudara. Kita mau belajar salah satunya adalah Immanuel. Yesaya 7 ayat 14. Kurang pastinya. Minta tolong di Arjuna bacain. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Amin, terima kasih. Dia akan menamakan dia Immanuel. Ini salah satu sifat Allah, karakter Allah. Dia mau bersama-sama saya dan saudara. Immanuel diambil dari bahasa Ibrani. Terdiri dari 2 suku kata. Apa aja artinya? Imanu dan El. Imanu artinya apa, Rizka? Beserta, bersama. Ya. Kalau El artinya apa? Kasih Allah, Tuhan. Pada saat Tuhan Yesus terangkat ke surga, dia menyatakan sifatnya, aku akan menyertai engkau sampai pada sampai akhir zaman loh. Saya dan saudara akan disertai. Ini salah satu sifat Tuhan. Nah, pekerjaan di dunia ini yang senada, yang sefrekuensi dengan Immanuel, karakter Allah kita, itu kita bisa sebut dengan istilah kerennya officiating. Pak Jimmy tahu? Officiating.
Officiating itu kerjanya mendampingi, menemani bersama-sama. Nah, pekerjaannya nggak kelihatan, tapi tanpa mereka suatu acara atau suatu pekerjaan tidak bisa berjalan dengan baik. Contoh, wasit, ya, bapak-bapak tahu wasit? Wasit sepak bola, ya. Tanpa wasit bisa nggak pertandingan jalan? Nggak bisa, karena wasitnya, mana wasitnya, betul? Pertandingan sepak bola lah, wasitnya misalnya kabur, bisa nggak pertandingan jalan? Nggak bisa. Wasit, tapi ada wasit yang terkenal nggak? Yang terkenal siapa? Pemain bolanya Ronaldo, apalagi Pak Jimmy? Ronaldo, Messi, siapa lagi? Gak ada yang tahu ya? Bapak-bapak di sini nggak suka bola ya? Oh puji Tuhan. Sukanya apa? Mancing. Apa? Oh sukanya berdoa. Oh puji Tuhan. Bapak-bapak di sini selain bertanggung jawab rohani, mereka menjauhkan diri dari sepak bola. Apa itu nonton sepak bola? Gak penting, mending berdoa ya Om ya. Amin. Benar ya? Minggu begadang atau gereja itu TV-nya meledak. Ya, wasit. Yang kedua, wedding organizer. Tuh, kelihatan nggak yang kerjanya? Enggak, yang kelihatan pengantinnya. Tapi yang sibuk siapa? Mereka. Benerin gaun pengantin, terus kursinya dibenerin. Saya melihat itu waktu sepupu saya menikah. Itu bulan November, hujan saudara. Udah gitu lokasinya di ruang terbuka. Waduh itu IO-nya mereka sibuk. Kursinya dibungkusin pakai plastik. Apalagi ya, alat musiknya mereka yang sibuk. Pengantinnya cuma senyum-senyum. Ya kan? Coba tanpa mereka. Pengantin ngatur lighting. Itu di situ. Itu bawang merah di sini. Itu di sana. Lucu nggak? Pengantinnya begitu? Nggak lucu. Tapi tanpa wedding organizer, sebuah pernikahan nggak bisa jalan. Masa pengantinnya ngatur-ngatur fotografer, ya kan? Nggak lucu. Itu salah dua. Yang ketiga misalnya pas pampres, ya. Yang awal presiden siapa? Pas pampres, ya. Mereka yang sibuk. Ada pas pampres yang terkenal? Ada. Ayo jadi doang. Yang lainnya kita nggak tahu, betul? Tapi yang sibuk siapa? Ketika Pak Jokowi ke sini, mereka sibuk ngatur ini, minggir, kasih jalan, melindungi Bapak Itu pekerjaan officiating yang senada, sefrekuensi dengan Tuhan kita. Tapi bisa nggak wedding organizer mimpin pertandingan sepak bola? Bisa nggak? Nggak bisa. Bisa nggak wasit ngatur-ngatur sebuah acara pernikahan? Lucu. Wow, kan nggak nyambung. Tapi saya dan saudara menyembah Allah kita yang Immanuel, yang cocok di semua segi kehidupan saya dan saudara. Dia bisa ngatur rumah tangga saya dan saudara. Dia bisa ngatur usaha saya dan saudara. Dia bisa memanage emosi kita, jiwa kita. Itu Allah kita. Hanya Allah kita yang cocok dan bisa melakukan semuanya buat saya dan saudara. Dia hadir saat Om Banjar Nahor berhasil. Amin Om. Dia juga ada saat Doni mungkin mengalami kegagalan dalam nyervis HP. HP-nya yang tadinya hidup mati total, dia hadir di situ Don. Amin Don. Amin, jangan nangis dulu. Dia datang waktu Tante Lili sakit. Amin Tante. Bukan hanya Om Syakir yang datang. Yesus datang di kamarnya Tante Lili. Dia hadir saat Rizka kecewa. Siapa yang bully kamu Riz? Mumpung ada bapak. Ngomong sekarang.
Ya, dia hadir di setiap musim kehidupan saya dan saudara. Ya, pas pampres sama keluar, mau lihat keamanan di luar. Ya, tapi pemikiran manusia beda. Manusia itu suka nyamain pemikiran Allah dengan pemikiran manusia. Benar? Manusia pikir pemikiran Allah kayak manusia. Saudara merasa nggak kalau saudara gagal, saudara lagi jatuh miskin, teman-teman saudara menjauh apa mendekat? Lama-lama melipir, menjauh, nomor teleponnya diblokir, benar nggak? Takut, dia kan lagi jatuh miskin, takut ikut-ikutin. Betul? Kita suka nyamain. Allah itu kayak manusia mungkin. Kalau kita lagi berhasil, Allah dekat sama kita. Kalau kita lagi rajin berdoa, Allah dekat sama kita. Enggak. Allah justru ada di saat saudara dan saya melakukan dosa. Allah juga hadir ketika saya dan saudara sakit. Allah juga ada ketika usaha saudara lagi bangkrut. Dia hadir. Jadi jangan samakan pemikiran manusia dengan pemikiran Allah. Dia Allah Immanuel. Dia selalu bersama-sama saya dan saudara. Saat saudara sedih, saat saudara bahagia, saat saudara diberkati, saat saudara jatuh miskin, saat saudara dikecewakan, saat saudara ditinggalkan, dia selalu ada bersama-sama saya dan saudara. Enggak kayak manusia. Di saat musim berbunga, di saat musim bermekaran, semua datang mendekat. Oh, itu saudara saya, itu pariban saya, itu nanggung saya, itu tulang saya, itu om saya. Oh, amin. Di saat kita bangkrut, kamu saudaranya, saudara jauh banget. Betul? Manusia kayak gitu. Ya, tapi jangan samain loh. Mengapa Allah marah terhadap ciptaannya ketika di Taman Eden? Eden, udah lewat batuk saya. Kenapa Tante Sianipar? Allah marah di Taman Eden pada Adam dan Hawa. Kira apa Tante? Kenapa teman? Hah? Jawabannya senyum-senyum, kurang rapat. Saya bahagia ya. Lihat Om Sianipar sama Tante Sianipar minggu-minggu ini, mereka tuh mesra banget. Bener, saya lihat dari minggu lalu, saya baru sadar, duduknya deket banget loh, kalah Tante Lilis. Bener. Terus Om Sianipar nguploadnya tuh Tante. Aduh, hati saya bahagia. Mereka mengalami bulan madu yang kelima. Itu perubahan luar biasa loh. Amin Tante. Semangat terus bikin konten. Konten kreator sudah mengubahkan keluarga ini. Ya. Tante dia mau ikut? Hai guys, jangan kemana. Itu ikut berarti. Ganti. Hai guys, kita lagi di pantai gitu ya. Nah, Don, kenapa Allah marah sama Adam dan Hawa di Taman Eden? Panas. Hah? Kenapa? Karena memakan buah yang terlarang. Apalagi Pak Denny, kenapa Adam dan Hawa diusir? Allah tuh marah sama Adam dan Hawa karena nggak beli mie ayam sayap. Jawabannya pasti beda-beda. Karena Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang. Karena mereka nggak dengar-dengeran. Coba saudara baca sekali lagi kalau Kejadian 3. Ya, Kejadian 3. Setelah Adam dan Hawa, saudara baca ini sendiri. Coba lihat ini sekilas nih. Kejadian 3 ayat berapa ya? Pokoknya ayat yang ketika Allah berjalan-jalan, habis tunggu, bukan ayat ini dong, ayat agak 4 dan 5 kalau nggak salah. Habis Adam dan Hawa makan buahnya, bukan, turun lagi dong, ayat 3 kali ya. Ayat 4, benar berarti tadi. Nah, tadi 4 tuh.
berarti. 6. Nah, 7. Nah, ini habis mereka makan kan? Coba saudara perhatikan reaksi Allah. Ayat 8 tadi. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah. Apakah bunyi langkah Tuhan Allah marah? Gak ada kan? Para ahli teolog mempelajari itu dalam bahasa Ibrani namanya Hebrew. Itu dipelajari nada suaranya, intonasinya itu dipelajari. Di ayat ini Allah nggak marah sama sekali. Allah itu jalan di taman pada waktu hari sejuk. Betul? Ada nada Allah marah? Enggak. Allah cuma lagi jalan. Tapi kadang-kadang terus kalau minggu ceritanya kayak dinosaurus lagi jalan. Enggak. Allah belum marah loh. Coba ayat 9. Saudara perhatikan. Tetapi Tuhan Allah memanggil, bukan berteriak ya. Di manakah engkau? Allah sudah marah? Belum, tidak ada nada Allah marah di sini. Allah manggil loh. Adam. Ayat 10. Allah marah? Enggak. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini Adam ngomong, aku jadi takut Allah, kata Adam, karena aku telanjang. Sebab itu aku familiar gak dengan manusia? Kalau habis bikin dosa, iblis suka bisikin, sembunyi aja, jaga image aja, pura-pura gak melakukan, pencitraan aja. Betul? Iblis suka bisikin itu kan? Kalau kita habis bikin kesalahan, bikin dosa, iblis bilang gimana? Pura-pura aja, kamu kan majelis gereja, gak boleh ada yang tahu. Kalau ada yang tahu, harga dirimu bisa jatuh. Iblis. Tapi apa yang Allah katakan ayat 11? Allah sudah marah di sini? Belum. Firman-Nya. Oh, dia malah berfirman. Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Siapa yang bilang? Kalau kita sehari-hari ngomong gini, Allah sama Adam, siapa yang bilang kamu salah? Siapa yang bilang kamu memalukan? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang kau makan itu? Allah masih baik-baik loh nadanya ini. Ayat 12, coba perhatikan ini. Allah belum marah loh di sini. Manusia itu menjawab apa? Perempuan. Tuh, si Hawa yang engkau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu, maka aku makan. Jawaban Adam ya. Coba, Allah sudah marah ayat 13. Belum. Kemudian berfirman Tuhan Allah kepada Allah, nanya sama perempuan, Hawa, nah kan? Maaf, ada satu Hawa ya. Apakah yang telah kau perbuat ini? Allah nanya baik-baik kok sama Hawa. Tahu jawaban Hawa? Ular itu yang memperdayakan. Habis ayat ini, habis Hawa bilang ular. 14. Apa yang terjadi? Lalu berfirmanlah Allah, ini baru Allah mulai marah dan kutukkan kau. Penyebabnya apa sih? Titik Allah marah besar sama manusia. Saudara belajar bahasa Indonesia kan dulu? Kok nggak tahu apa-apa? Apa coba? Karena manusia saling melemparkan kesal, itu titiknya. Ada yang kamu makan? Hawa kamu makan ular. Entar untung ular gak jawab Tuhan.
saudara kalau salah minta maaf, titik. Ada yang Bu Fitri maafin saya ya, tapi kalau Bu Fitri juga sih saya jadi begini, minta maaf gak itu? Kamu selingkuh ya? Iya saya selingkuh, maaf ya. Kan gara-gara kamu sih, kamu gak pernah masak, jadi saya selingkuh. Selingkuhan saya rajin, masakannya enak. Minta maaf gak itu? Saudara kalau minta maaf, saya minta maaf, titik. Kalau ada tapi, itu maafnya gak rela. Amin. Jangan suka saling menuduh, melemparkan kesalahan. Ini karakter Allah. Adam dan Hawa berbuat dosa, berbuat salah, dia datang menghampiri. Bukan manusia loh yang menghampiri Allah. Dia nyari Adam dan Hawa, di manakah engkau? Lagi ngumpet. Dari situlah mungkin permainan tepat umpet. Ya. Doa kapan jawaban lalu, Allah di mana? Ya, canda. Ini salah satu contoh. Allah nggak suka saya dan saudara saling menuduh. Kalau salah ya salah. Minta maaf, titik. Nggak usah. Iya saya salah, maaf ya. Tapi kamu sih batal maaf. Amin. Tuhan ada saat Adam dan Hawa melakukan kesalahan. Makanya saya pesan sama orang tua di sini. Amin orang tua. Ya, anak-anak ingetin orang tuanya. Ciptakan ruang gagal di ruangan hati saya dan saudara sebagai orang tua di rumah. Bukan berarti nanti Bu Fitri bikin ruangan terus Bu Fitri kasih captionnya ruang gagal. Enggak. Ruang gagal itu gimana? Ketika anak saya dan saudara salah, ketika suami saya dan saudara salah, ketika istri saya dan saudara salah, saudara menerima kesalahan dengan pengertian, bicara dari hati ke hati. Sediakan dong ruang gagal di rumah saya dan saudara. Saya tahu, saya juga orang tua. Saya pengen anaknya rajin satu semua. Benar, Bu Sutina? Ya kan? Keinginan orang tua gitu. Ya Pak Saryanto, kita ingin anak kita ranking satu semua, juara semua, nggak boleh sakit, nggak boleh melakukan kesalahan, nggak boleh berantem. Kenyataannya apa? Pulang sekolah, kemarin ininya hitam semua, kena tinta. Apakah saya datang dengan begini? Hah? Tanya Om Denny. Saya malah cium-ciuman, saya tahu, saya dan saudara mungkin menuntut anak-anak kita sempurna. Gak ada yang sempurna. Saudara juga bukan orang tua yang sempurna kok. Amin. Kita bisa melakukan kesalahan. Anak-anak saya dan saudara bisa melakukan kesalahan. Sediakan dong ruang gagal di rumah saya dan saudara. Sediakan ruang gagal di komunitas ini. Sehingga kalau saudara ada teman seiman yang salah, gak ditunjuk-tunjuk sampai trauma, gak mau ke gereja lagi. Sediain dong. Kayak Allah mengerti, tahu kalau Adam dan Hawa itu juga masih manusia, bisa melakukan kesalahan. Diperbaiki, bukan ditunjuk-tunjuk, dihakimi. Amin. Kayak ruang DP loh di sekolah. Saudara pernah sekolah? Di sekolah dulu ada ruang DP ya. Saya gak pernah masuk sih. Menandakan saya anak pemain baik loh. Om Denny masuk ke ruang BP? Gak pernah. Seringnya ke ruang PMR. Pura-pura sakit. Sakit tuh, pusing, padahal pengen jajan. Ya. Saya dan saudara pengen anak-anak sempurna. Tapi mereka tidak lepas dari kegagalan. Tidak lepas dari jangan sampai saudara. Saya pesan sama saudara. Kalau anak-anak saudara melakukan kesalahan, jangan sampai mereka takut pulang ke rumah. Jangan sampai ya. Justru ketika anak-anak saya dan saudara melakukan kesalahan, mereka pengen curhat sama saya dan saudara. Amin. Mereka pengen cerita. Itu yang harus saya dan saudara
mereka akan lari keluar loh saudara. Bercerita ke orang tua. Di situ titik yang dipakai iblis untuk menghancurkan keluarga. Jangan amin ya Om Ferry. Ya, soalnya ada kesaksian seorang hamba Tuhan punya 2 anak. 2 anaknya itu laki-laki dan perempuan. Yang perempuan mereka sama-sama ranking 2. Bedanya yang perempuan ranking 2 dari atas, anak lakinya ranking 2 dari bawah. Saudara bayangkan, hamba Tuhan ini nggak pernah banding-bandingin kakaknya sama adiknya, nggak pernah. Lebih parah lagi, ketika anak lakinya mau ikut ujian akhir, dikeluarin dari sekolah. Kenapa? Karena anaknya ada di lokasi tempat anak-anak lain berantem. Biasa tawuran, jiwa muda. Om Bangkit dulu pernah berantem di sekolah? Oh, nggak pernah, puji Tuhan. Siapa yang pernah berantem di sekolah? Om Syarifan pernah tawuran. Nah, anak lakinya ini ada di lokasi, jadi ikut dikeluarin. Mau ujian akhir loh, saudara. Bayangin, SMA mau ujian akhir, dikeluarin dari sekolah. Ayahnya ini yang seorang hamba Tuhan berusaha negosiasi sama kepala sekolah. Aduh Pak, tolong Pak, mau gimana? Gak bisa loh. Ketika ayahnya ini keluar dari ruangan, anaknya udah gemeter, takut. Apa yang dilakukan ayah? Dia peluk anaknya. Dia bilang, apapun yang terjadi sama kamu, engkau tetap anak Papa. Dipeluk. Dari situ, ketika anaknya melakukan kesalahan, dia pasti nyari papanya. Amin. Mau membangun ruang gangga di rumah? Ini berlaku untuk suami saudara, istri saudara. Mereka nggak lepas dari kesalahan. Saya nggak lepas dari kesalahan. Tapi cobalah saling menerima dan saling menasih. Amin. Om Syarifan, dipeluk lagi dong tantenya. Kayak Yesus loh saudara, punya ruang gagal dalam hidupnya. Yesus menerima semua kegagalan saya dan saudara. Dia terima semua dosa, kesalahan saya dan saudara. Tidak peduli seberapa besar apapun salah saya dan saudara. Dia terima. Dia menerima kegagalan perempuan Samaria. Betul? Dia menerima pengkhianatan Yudas. Apakah Yesus bawa cambuk, bawa sapu kejar-kejar Yudas? Dia menerima kegagalan Petrus dalam mengasihinya. Dia terima. Karena Yesus membangun ruang gagal dalam hidupnya. Amin. Amin. Kalau kita menyadari bahwa Allah kita Allah Immanuel, ada keuntungannya loh. Kayak saudara sekarang punya handphone, ya Mas Arianto punya handphone, bisa bangunin bapak waktu tidur kan? Ya kan? Pasang apa? Handphone saudara bisa matiin mesin cuci. Kok ketawa? Bisa lah. Saudara ke gereja lupa matiin mesin cuci. Celis kok telepon mbak di rumah. Mbak, mesin cuci matiin ya. Kan? Lupa matiin AC bisa. Handphone bisa bekerja dengan ya, saudara serius. Kalau saya dan saudara bisa menyadari ya, Allah kita adalah Allah Immanuel, maka kita buka Yesaya 30 ayat 15. Joni banyak berlaku hari ini, kenapa dong? Saya tulisannya banyak ya dong? 15 dong. Itu bukan Revi. Mana Revi kan? Bu. Taekwondo. Kok Aceh nggak ikut? Aceh pengen keluar. Capek nih. Pulangnya malam. Udah mau bahasa Inggris aja lagi. Udah mau. Lapar. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan apa? Bertobat dan tinggal diam.
letak kekuatan Bapak Sabar Batubara. Amin. Jadi ketika saudara bertobat dan diam, kita diselamatkan. Ketika kita tinggal tenang, ternyata orang yang punya kekuatan adalah orang yang tenang dan percaya. Coba saya tanya sama bapak-bapak, seorang pemain sepak bola nih, Bapak Sabar, pemain sepak bola ya, ini di depan gawang sudah berhadapan langsung dengan kiper. Yang dibutuhkan apa? Skill. Apa Pak Jimmy? Ketenangan. Betul? Skill udah gak pengaruh. Kalau pemain sepak bola berhadapan-hadapan dengan kiper, kalau pemainnya panik, nggak bisa masuk gawang bola. Yang dibutuhkan apa? Jadi di atas skill masih ada lagi apa? Ketenangan. Ya. Kalau adu penalti nih, bapak-bapak yang suka nonton bola, skill dibutuhkan lagi ketenangan. Betul? Pernah lihat pemain sepak bola? Pasti kalau mau nendang adu penalti, narik nafas dulu supaya apa? Gak gemeteran. Menendang gemeteran gimana mau nendang? Betul? Ya kan? Konsentrasi butuh kalau kakinya gemeter bisa masuk gol nggak Om Sabar? Malah sepatunya yang masuk ke ya. Dibutuhkan orang yang nggak tenang tuh biasanya akan merasa sendiri. Om Ferry dulu pernah diputusin pacar? Ya, misalnya Om Ferry dulu sebelum sama Tante Kiu diputusin pacar. Dulu pernah nggak? Pernah diputusin pacar? Pernah? Hah? Kalau nggak pernah saya ganti Pak Denny. Pernah nggak? Oh nggak, Pak Denny pernah diputusin pacar? Gimana rasanya? Teman-temannya kan datang menyebut, udahlah. Pasti Pak Denny cengengesannya, pikirannya tapi nggak di situ, bener nggak? Udahlah, udah jangan banget. Pikirannya apa? Mantan saya lagi apa ya? Dia lagi sama siapa ya? Makan sama siapa ya? Betul? Pasti pikirannya nggak di situ. Kalau kita baru diputusin pacar, Tante Lilis pernah diputusin pacar, kayaknya ketawanya penuh makna. Pernah? Bu Febi langsung keluar. Mana mantan mama? Ya, pikirannya nggak ke situ, nggak di situ. Kalau kita habis diputusin, mau saudara dikasih nasi goreng enak, dikasih silver queen, saudara cengengesnya nggak di situ. Pasti pikirannya sama man. Om Denny pernah diputusin pacar? Pernah diputusin kajen. Ya, tanya Mama Elis, makannya nggak tenang ya, nggak nafsu langsung turun berapa kilo? Itu saja. Ya, orang panas demam dikompres nggak? Sampai situ perempuannya, yang orang Banjarsari itu ya, nyari kembang, ya. Biarpun dihibur, ketawa, ketiwi, pasti pikirannya nggak di situ, betul? Nah, ini menunjukkan bahwa ketenangan bukan perasaan, tapi ketenangan karena kita tahu posisi saya dan saudara di mana. Pernah beberapa waktu lalu dengar pesawat yang turbulence? Ada yang pernah dengar? Singapore Airlines SQ-10 apa ya? Mengalami turbulence. Apa? Turbulence Maria Hermawan? Turbulence apa? Goncangan. Ya, goncangan. Ini pesawat ini ketika mengalami goncangan hebat, satu orang meninggal. Kenapa? Pas turbulence berlangsung, ada seorang yang naik pesawat itu punya penyakit jantung. Jadi pas turbulence itu terjadi, dia serangan jantung, meninggal di situ. Nah, habis peristiwa Singapore Airlines ini, ada seorang abang naik pesawat sama istrinya. Bener
kiri, pesawatnya terkena angin samping. Nama kerennya side wind. Kalau angin samping itu enggak terdeteksi di radar depan, karena yang mendeteksi itu di depan. Jadi pesawat yang dinaiki hamba Tuhan sama istrinya itu mengalami goncangan, turbulence. Wah, goncangannya itu udah kayak benar-benar mau jatuh. Hamba Tuhan ini lihat istrinya lagi tutup mata, nggak tahu ngapain, sambil pegangan tangannya dia. Tapi hamba Tuhan ini lihat ke sebelah istrinya. Itu ada pilot pakai seragam pilot, tapi lagi nggak bertugas, ya, duduk di sebelah istrinya. Saudara tahu apa yang bikin hamba Tuhan ini tenang? Lagi guncangan hebat, lagi turbulence berlangsung. Itu pilot bisa tidur mulutnya nganga. Hamba Tuhan ini tenang. Pasti dia tahu kan pesawat turbulence itu gimana. Tapi dia bisa tidur tenang, mulutnya nganga. Hamba Tuhan ini jadi tenang. Saudara pernah gitu gak? Ketika saudara bersama dengan orang yang ahli, aman. Saya ketika naik ke tanjakan Spombok, ada yang udah pernah naik? Hanya gara-gara babi panggang? Hah? Itu tanjakannya, saya lagi tidur saudara, itu kayak bangun dan di depan Yerusalem baru. Saya bilang, darah Yesus, oh darah Yesus, itu tanjakan. Pak Jimmy udah pernah? Tanjakan Spombok? Siapa di sini udah pernah? Om Senpan? Arah Bandung tuh om yang tanjakan nukik banget, namanya tanjakan Spombok. Ini Pak Sabar udah pernah katanya, ya, udah. Saya bilang darah Yesus dan. Tapi ketika saya ingat yang nyetir siapa? Kelas ini nih. Saya jadi rada tenang saudara. Karena Om Deddy itu kalau nyetir itu tenang banget, kayak udah ahli. Padahal belum. Puji Tuhan nyampe. Saya bilang jangan lagi balik-balik ke jalan itu ya. Bodoh amat mau balik panggang ya mau apa kan? Pokoknya nggak mau. Pokoknya kalau mau ke situ dari arah Bandung aja, saya bilang gitu. Saudara kayak udah di Yerusalem baru, dari tidur bangun lihat tanjakan gitu sudah. Aduh puji Tuhan, haleluya. Hanya gara-gara mulut, ya. Jadi ketenangan itu kita bisa rasain karena kita tahu kita bersama dengan siapa. Karena saudara nggak tenang kalau kita menyembah Allah Immanuel. Amin. Jangan takut. Ada lagi kesaksian. Bukan kesaksian sih, cerita. Ada seorang hamba Tuhan ketika SMA, ketika kuliah, dia itu diving. Diving itu apa? Nyelam ya, nyelam. Di bawah laut 12 kaki. Wah itu ikan-ikan lewat. Ada ikan pausi, ada ikan apa lagi? Tahu? Ternyata dia kan pakai oksigen sama alat yang menunjukkan oksigen di tangan. Ternyata alat di tangan itu masih penuh. Ternyata kenyataannya oksigennya udah habis. Itu dia di bawah 12 kaki kalau hitungannya ya. Kalau di laut tuh 12 kaki di bawah laut. Tapi dia bersama seorang diving master yang sudah sertifikat internasional. Hamba Tuhan ini udah mau buru-buru naik, habis oksigen di bawah laut ya saudara. Tapi diving masternya bilang gini dengan kode. Maksudnya jangan naik. Kalau kita buru-buru naik, gendang telinga bisa pecah. Ya, jadi masternya itu bilang gini, kita berbagi oksigen aja, ya tenang. Itu hamba Tuhan itu tadinya panik attack. Tahu ya virusnya kalau panik attack, gelegepan. Tenang. Ketika mulai berbagi oksigen dengan pelatihnya, lagi akhirnya sampai di ini membuktikan dengan siapa kita dekat kita merasa tenang. Amin. Dalam keadaan apapun tetap tenang karena kita tahu siapa yang berjalan bersama kita. Ya. Ketika Musa melawan bangsa Israel melawan
menunjukkan bahwa ketenangan membawa kemenangan. Ya. Lalu siapa ciptaan terakhir Tuhan di Taman Eden? Om Heri tahu? Bukan saya, Om. Hawa diciptakan ketika Adam lagi ngapain? Nonton TV? Lagi bocah. Kata Tuhan, lihat Adam lagi tidur. Saya jodohin sama ikan paus ya. Gak cocok, ya kan? Adam tuh masih sendiri kan? Begini, ya. Misalnya Adam dijodohin, dipasangin sama burung tekukur, jomplang, ya. Adam dijodohin sama singa, kayaknya nggak pantas deh. Ketika Adam tidur, Allah menciptakan Hawa, betul? Ketika saudara tenang, saudara istirahat, Allah menciptakan mujizat demi mujizat demi mujizat demi mujizat demi mujizat dalam hidup saya. Amin. Karena itu Hawa, kaum wanita punya gelar apa? Penolong. Dapat ayam goreng dari istrinya. Penolong. Ya, jadi Pak Serianto, Ibu Alin itu penolong itu berarti yang ditolong lebih kuat daripada yang menolong, betul? Kamu wanita ternyata, maaf ya pria-pria, lebih kuat daripada pria. Masih belum sadar ya? Loh, ayat di Alkitab kan gitu. Wanita itu berarti kaum pria, kaum wanita lebih kuat daripada kaum. Masih nggak percaya? Yang hamil 9 bulan siapa? Kaum wanita. Coba bayangin bapak-bapak hamil 9 bulan. Pasti bawaannya bersungut-sungut. Apaan sih ini? Apa ini, saya nggak bisa kerja ini? Mual-mual terus ini, gimana ini? Pasti gitu kan? Itu menunjukkan kaum pria lebih lemah daripada kaum. Yang datang bulan setiap bulan siapa? Wanita. Coba kaum pria datang bulan. Aduh, bagaimana ini? Tiap bulan dari pembalut ini. Ada yang wings, ada yang tidak wings. Betul? Itu menunjukkan kaum wanita lebih hidup. Kaum wanita masih nggak percaya kaum pria. Yang suka beli obat kuat kan? Iya. Nah, dari situ menunjukkan kaum wanita lebih kuat daripada kaum pria. Ayo, siapa yang suka beli buku Bima dan apa? Fikra. Menunjukkan bahwa kaum pria lebih lemah daripada kaum. Ini pulang gereja saya daripada kaum pria. Makanya hargai istri saudara. Coba sayangi istri saudara. Hargai, respek sama anak perempuan saudara. Hargai ibu saudara. Mereka loh yang kuat. Amin, Om Erwin? Om Erwin tahu nggak? Kalau Mama Erwin sedih kuat daripada Om Erwin. Nanti ceritanya nanti ya. Ya, hargai istri saudara. Hargai orang tua perempuan saudara. Dihargai juga sih yang laki. Anak perempuan saudara hargai. Karena mereka adalah penolong. Amin. Amin. Yes. Kaum pria yang lain lagi itu sama saya. Kalau saudara tenang, saudara bisa berdoa. Ya, 1 Petrus 4 ayat 7 dong. Ya, ingat-ingat ya Don. Kaum pria lebih lemah daripada wanita. Maaf. Bersyanda. Kesudahan segala sesuatu sudah. Pada tidur semua. Kesudahan segala sesuatu sudah. Karena itu Sergius, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat. Gius di kos-kosan suka berdoa. Itu bukti Gius tenang menghadapi apa.
Om Banjarnegara suka berdoa. Satu hari berdoa berapa jam? 3 menit gak cukup lah tante. Jangan banyak-banyak, nanti saya diberkati. Mazmur 62 ayat 2, ayat terakhir. Ayatnya terakhir. Pembahasannya masih lama. Yang itunya dong, naik lagi. Nah ini. Ini parah-parah ini. Maaf, sis. Hanya dekat Allah saja, gak ada yang lain. Aku tenang dari badannya lah keselamatan. Saudara boleh dekat suami saudara, dekat istri, tapi sepanjang hidupmu tanamkan, ya Ibu Sutina, hanya dekat Allah saja. Ibu Sutina merasa tenang. Anak Ibu Sutina, habis itu dekat sama Pak Yanto, habis itu dekat sama anak-anak. Kok Om Jen itu nggak deketan lagi? Lagi marahan kan? Dekat dong, dekat. Mendekat. Tema mendekat. Rizka senang? Enggak punya anak. Ini hasil doa Rizka. Pak Ocepa tahu? Tiap Sabtu dia berdoa buat papa dan mama supaya diberkati, supaya tetap harmonis. Tuh ya kayak Mama Elis loh. Dekat. Sampai Pak Saryanto udah nggak bisa. Aduh, mana sih yang dekat saya datang. Ya, saudara kenapa sih udah menikah 30 tahun kok jauh-jauhan? Saya bingung. Tapi waktu masih pacaran, aduh, nempel kayak perangko, amin. Anak muda zaman sekarang saya kalau lihat tuh beli sebelah, ampun. Saya tuh suka ngintip dari balik kaca. Udah pegangan tangan, udah ketawa-ketawa, aduh itu bahayanya pegangan tangan loh, hati-hati ya. Anak muda, pegangan tangan kalau udah menikah aja, mesra-mesranya kalau udah nikah. Contoh tuh pasien Ipal, udah berapa belas tahun kan? Udah ada 20 ya? Mesra banget. Saya jadi iri. Mobil, kapan kita ke sana lagi? Gitu ya. Hanya dekat Allah saja. Ada sajanya loh ya. Nanti nggak ada yang lain yang bisa memberikan saya dan saudara kete cerita terakhir. Saudara tahu grup band Aerosmith? Oh nggak ada yang tahu ya. Doni tahu? Aerosmith? Nggak tahu sih lagu jauh. Penyanyinya bernama Steven Tyler. Dari tahun 1970 sampai 1987, berarti 17 tahun ya. Dia itu kecanduan drugs. Bukan bodrek, bukan oskadon, bukan. Dia kecanduan narkoba, sehingga selama 17 tahun itu dia bisa menghabiskan 6 juta US dollar untuk narkoba. Itu berapa duit? Bu Sutina tahu nggak berapa rupiah? 6 juta. Pacarnya apa tahu? 6 juta US dollar. Kalau saya hitung, itu 91 miliar untuk narkoba. Suatu hari ketika mereka akan konser di Madison Square Garden di alun-alun Augelis, Steven Tyler bangkrut karena dia sudah kecanduan narkoba. Malam sebelum konser, nah Pak Saryanto udah datang ya. Coba duduknya yang deket. Pak Saryanto tadi cemburu sama Oceani Pak soalnya Bu. Besar banget, jadi dia ingin merasakan nempel banget itu mah tuh. Ya, Steven Tyler tahu dia udah sakau, kehabisan duit, nggak punya duit untuk beli malam sebelum konser, besoknya mau di konser nih di Madison Square Garden. Tiketnya udah sold out.
Soalnya dia ngemis loh. Gak ada yang kenalin dia. Dia ngemis buat dapat duit mau beli narkoba. Steven Tyler. Gak ada yang kenalin dia. Iya, gue tahu. Iya, ada. Pergilah makan bakso. Ya. Tapi keesokan harinya, waktu Steven Tyler konser Walid, wis baru ngomong, hello. Coba saudara jadi penontonnya gitu loh. Hello, gitu loh saudara. Padahal kemarinnya Steven Tyler ngemis, kalian kenalin. Tapi ketika dia konser keesokan harinya, semua mengeluh-elukan, Steven. Poinnya apa saudara? Kadang-kadang saya dan saudara mengeluh-elukan Yesus. Segala puji syukur. Hallelujah.
kekuatan jemaat untuk ini berarti umum ya, Des. Ya. Hari Selasa kita menjadi tuan rumah untuk jaringan doa sekota Indramayu ya, hari Selasa. Jadi Bapak Ibu dipersilakan datang jam 10 pagi untuk kita berdoa, terutama khusus ya kota Indramayu ya, karena itu jaringannya kita. Tapi nanti doanya sih melebar-lebar ya. Ditunggu jam 10 pagi hari Selasa. Dan hari Rabu seperti biasa tetap ada ibadah tengah minggu jam 5 sore. Nah ya. Dan hari Sabtu tidak ada perubahan ya. Jam 6 sore dilanjutkan dengan latihan musik. Hari Minggu seperti hari ini tidak ada yang diganti, tidak ada yang berubah. Ya, masuk dalam yang berulang tahun. Yang berulang tahun ini Bapak Johan ya. Bapak Johan yang berulang tahun, Ibu Wawa Helinawati, terus Bapak Srianto yang selamat ulang tahun, yang berulang tahun, Tuhan memberkati hari yang Tuhan. Doakan untuk bahasa Indonesia pada Indramayu Kota Ubi, jemaat yang sakit, jemaat yang tidak hadir, Bapak Ibu Gembala serta keluarga pastori. Ya, saya tadi dapat laporan barusan karena saya tanya ke Ibu Iya, Jenny, Opung kemana? Saya biasanya duduk berdua tuh. Opung Purba sama ini dua Opung nggak datang. Nah, saya belum nanya Opung Purba. Tapi Ibu Jenny katanya masuk rumah sakit. Saya tanya udah kontak Bugem belum? Kenapa nggak kontak? Biar kita doakan. Ya di mana? Pertama di Medisina. Katanya asam lambungnya lemahnya. Nah sekarang karena saudara-saudaranya di Bandung dibawa ke Bandung. Jadi kita akan doakan untuk Opung Manalo biar diberikan kesembuhan ya, diberkati, dipulihkan dan balik lagi ke hospice ya. Yang lainnya saya nggak tahu ya. Saya baru tadi yang nanya Opung nggak tahu kenapa ya. Terus lanjut keuangan gereja. Saldo kas sekolah minggu 2.452.000, saldo kas muda 1.826.000, diakonia 2.008.000, pembangunan 76.000, saldo kas Natal 541.000, kas wanita 1.546.000, dana saldo 12.730.000. Yang menanggung silakan ke Justina, dana saldo Ciloli lagi izin keluar kota. Terus yang mau nabung ke family gathering silakan ke bendahara masing-masing ya. Pengumuman dari gereja demikian. Doa